Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Media Belajar Indonesia. Kali ini kita bakal bahas bareng-bareng soal dan juga pembahasan mengenai soal SKB, Kompetensi Bidang tentang pemerintah daerah. Ini adalah untuk CPNS 2019-2020. Ini part 2 ya, part 1 udah saya upload. Nanti linknya di deskripsi. Ada soal pertama. Soal 1, urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat, daerah, provinsi, dan daerah kabupaten atau kota itu disebut pemerintahan apa? A. Umum, B. Khusus, C. Absolut, D. Kongruen, atau E. Sinkronisasi. Jadi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, klasifikasi urusan pemerintah itu terdiri dari 3 urusan. Yang pertama, urusan pemerintah absolut atau yang C, itu adalah urusan pemerintah yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Ya, kalau dia dibagi antara pusat daerah berarti bukan absolut. Oke, bukan yang absolut. Kita simak. Kedua, urusan pemerintah konkuren adalah urusan pemerintah yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah, provinsi, dan daerah kabupaten kota. Berarti jawabannya adalah D, karena sesuai dengan pengertian ini. Sedangkan satu lagi ada urusan pemerintahan umum, yaitu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala daerah. Ini juga bukan, sedangkan khusus dan sinkronisasi itu nggak ada. Oke, jadi jawabannya adalah yang D. Kita ke soal selanjutnya, soal nomor 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 adalah undang-undang tentang A. Desa, B. Pemerintahan daerah, C. Tata kelola pembangunan daerah, D. Dana bagi hasil pemerintah pusat dan daerah, atau E. Urusan pemerintahan absolut. 6 tahun 2014. Kalau yang pemerintahan daerah itu 23 tahun 2014. Kalau tata kelola pembangunan daerah nomor 4 tahun 2015. Dengan dana bagi hasil itu Undang-Undang nomor 33 tahunnya adalah 2004. Sedangkan urusan pemerintah absolut itu ada di pasal 9 dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014. Jadi, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 itu tentang yang A, desa. Oke. Kita ke soal selanjutnya, soal nomor 3. Pedoman tata cara pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah diatur oleh pemerintah melalui A. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2006, B. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2009, atau C. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007, atau D. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2008, atau E. Keputusan Presiden atau Kepres Nomor 79 Tahunnya 2005. Jadi gini, kalau yang A, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2006 itu adalah tentang penetapan pensiun pokok purnawirawan atau wara kawuri. Sorry, ada suara itu. Yang B, PP Nomor 17 2009 itu merupakan peraturan pemerintah tentang pajak penghasilan. Sedangkan yang C itu jawabannya C. Jawabannya itu D. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2008 itu tentang batas daerah Kabupaten Semarang dengan Kabupaten Magelang. Sedangkan yang E,
Kepres nomor 79 tahun 2005 itu adalah tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemda. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke. Nomor 4. Urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi pelayanan-pelayanan berikut ini kecuali A. Pangan, B. Sosial, C. Pendidikan, D. Perumahan rakyat, atau E. Kesejahteraan. Ini pokok bahasanya sama kayak nomor 1 tadi ya. Nah, jadi urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar itu meliputi ada 5. Dasar kan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, serta ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sosial. Nih, pendidikan yang ini, kesehatan yang E, pekerjaan umum nggak ada, perumahan rakyat yang D, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sosial. Jadi kalau kecuali jawabannya yang A, pangan. Oke. Terus nomor 5. Pengawasan atas penyelenggaraan administrasi umum pemerintah daerah meliputi hal-hal berikut ini kecuali lagi. A. Kebijakan daerah, B. Kelembagaan, C. Pegawai daerah, D. Kebijakan pinjaman hibah luar negeri, atau E. Barang daerah. Jadi, pengawasan atas penyelenggaraan administrasi umum pemerintah daerah itu meliputi 5 hal. Yang pertama ada kebijakan daerah. Berarti yang A, kelembagaan, yang B, C, pegawai daerah, keuangan nggak di sini ya, dan E, barang daerah. Jadi kalau kecualinya adalah yang D, kebijakan pinjaman hibah luar negeri. Selanjutnya nomor 6. Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 itu mengatur tentang A. Pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, B. Perimbangan keuangan pusat dan daerah, ya enggak? Tadi dibahas kan ini di soal sebelumnya, dia jadi pilihan jawaban. C. Pedoman penerimaan hibah internasional, D. Koordinasi penataan ruang daerah, atau E. Pajak tanah daerah. Ya, tadi di nomor berapa tadi? Nomor 3 apa ya? Ini merupakan Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 atau Undang-Undang tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Jadi jawabannya itu yang B. Kita ke soal selanjutnya, nomor 7. Laporan hasil pemeriksaan pejabat pengawas pemerintah inspektorat kabupaten atau kota disampaikan kepada bupati wali kota dengan tebusan kepada A. Gubernur dan BPK perwakilan, B. Gubernur dan inspektorat provinsi, C. Menteri dan gubernur, D. Menteri, atau E. Menteri dan BPK. Lihat ini, kota. Kalau kota kan ke atasnya, oke. Kalau ke atasnya tuh nggak mungkin langsung ke menteri itu pasti salah. Jadi pilihan jawabannya tinggal A sama B. Jadi laporan hasil pemeriksaan pejabat pengawasan pemerintah inspektorat kabupaten kota itu disampaikan kepada bupati wali kota dengan tebusan kepada gubernur dan BPK perwakilan. Jadi jawabannya yang A. Oke. Next, 8. Dalam hal APBD diperkirakan defisit. APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah berikut ini, kecuali APBD, kalau D daerah, kalau APBN negara, perencanaan dan belanja negara. A. Pencairan dana cadangan, B. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, C. Pemindah tanganan barang milik daerah, D. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, atau E. Pinjaman daerah. Jadi, penerimaan pembiayaan daerah itu bersumber dari 5 hal. Yang pertama,
sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya. Berarti yang ini, yang B. Kiranya kecuali kan? Yang kedua, pencairan dana cadangan. Berarti yang A. Ketiga, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Poin D. Keempat, pinjaman daerah. Poin E. Jadi kecualinya adalah yang C. Karena kelimanya adalah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi yang C ya, dia minta kecuali. Soal selanjutnya, soal nomor 9. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan, balik lagi ke soal nomor 1 tadi. A. Pemerintah pusat, B. Pemerintah daerah provinsi, C. Pemerintah daerah kabupaten, D. Presiden, atau E. Kementerian Dalam Negeri. Masih ingat nggak kalau umum itu urusan siapa tadi? Yap, benar. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintah yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Jadi jawaban yang tepat itu yang D. Kita ke soal selanjutnya, nomor 10. Usulan inovasi daerah yang berasal dari aparatur sipil negara atau ASN harus memperoleh izin tertulis dari siapa? A. Ketua DPRD, B. Bupati, C. Pimpinan perangkat daerah, D. Rapat paripurna DPRD, atau E. Menteri. Jadi, inisiatif usulan inovasi daerah yang berasal dari aparatur sipil negara harus memperoleh izin tertulis dari pimpinan perangkat daerah dan menjadi inovasi perangkat daerah. Jadi jawabannya yang tepat itu adalah yang C, pimpinan perangkat daerah. Oke, kita ke soal selanjutnya, soal nomor 11. Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa itu diatur oleh A. Peraturan Menteri, B. Peraturan Gubernur, C. Peraturan Bupati, D. Kecamatan, atau E. Desa. Di sini ada jawabannya, yaitu pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa pastinya diatur oleh desa. Jadi diatur oleh desa itu sendiri. Jawabannya berarti yang E. Oke. Kita ke soal selanjutnya. Soal nomor 12 tentang pemerintahan daerah, SKB pemerintahan daerah. 12. Kepala daerah dan atau wakil kepala daerah akan diberhentikan apabila tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama A. 3 bulan, B. 6 bulan, C. 8 bulan, D. 10 bulan, E. 12 bulan atau 1 tahun. Jadi, kepala daerah dan atau wakil kepala daerah itu diberhentikan karena yang pertama, berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru. Yang kedua, tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 bulan. Jadi jawabannya B ya. Yang ketiga, tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala daerah dan atau wakil kepala daerah. Dan yang keempat, dinyatakan melanggar sumpah atau janji jabatan kepala daerah dan atau wakil kepala daerah. Kelima, tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan atau wakil kepala daerah
Keenam, melanggar larangan bagi kepala daerah dan atau wakil kepala daerah. Jadi jawabannya yang B, 6 bulan. Oke. Soal nomor 13. Penanganan konflik sosial merupakan urusan pemerintahan A. Umum, B. Khusus, C. Kongruen, D. Absolut, atau E. Daerah. Yang perlu kalian ingat, tadi ingat pemerintahan tuh cuma ada 3, absolut sama daerah tuh nggak ada, jadi pilihan jawabannya tinggal 3. Jadi untuk penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan itu termasuk dalam urusan pemerintahan umum yang tadi kepalanya presiden, jadi jawabannya yang A. Oke. Soal nomor 14. DPRD kabupaten atau kota yang beranggotakan lebih dari 35 orang dapat membentuk komisi sebanyak A. 12 komisi, B. 8 komisi, C. 6 komisi, D. 5 komisi, E. 4 komisi. Komisi itu adalah anggota-anggota DPR yang membidangi hal tertentu. Jadi DPRD kabupaten kota yang beranggotakan 20-35 orang dapat membentuk 3 komisi, sementara yang beranggotakan lebih dari 35 orang membentuk 4 komisi. Jadi jawabannya yang E, 4 komisi. Selanjutnya nomor 15. Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintah umum di provinsi, kabupaten, dan kecamatan dibentuk A. Pemdakora, B. Forkopimda, C. Forkopimda, D. BPD, atau E. Musrenbang. Jadi, untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintah umum dibentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Provinsi, Forkopimda Kabupaten Kota, dan Forkopimda Kecamatan. Jadi jawabannya yang C, Forkopimda atau Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. 16. Pemutakhiran hasil pengawasan pejabat pengawas pemerintah dilakukan paling sedikit berapa kali dalam 1 tahun? Paling sedikit A1, B2, C3, D4, atau E6. Jadi, berdasarkan pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang pedoman tata cara pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah, pemutakhiran hasil pengawasan pejabat pengawas pemerintah dilakukan paling sedikit 2 kali dalam 1 tahun. Jadi jawabannya yang B, 2. Kita ke soal selanjutnya, nomor 17 untuk SKB pemerintah daerah. Informasi pembangunan daerah memuat informasi perencanaan pembangunan daerah yang mencakup hal berikut ini, kecuali A. Kondisi geografis daerah, B. Potensi sumber daya daerah, C. Ekonomi dan keuangan daerah, D. Aspek kesejahteraan masyarakat, atau E. Aspek keberlanjutan pembangunan. Jadi, informasi pembangunan daerah itu memuat informasi perencanaan pembangunan daerah yang mencakup 7 hal. Yang pertama, kondisi geografis daerah, ada di poin A. Yang kedua, demografi, nggak ada ya. Yang ketiga, potensi sumber daya daerah, atau poin B. Keempat, ekonomi dan keuangan daerah, poin ke C. Kelima, aspek kesejahteraan masyarakat, poin D. Aspek pelayanan umum dan aspek daya saing rendah. Jadi aspek keberlanjutan pembangunan itu nggak ada, jadi kecualinya adalah yang E. Oke. Nomor 18. Memiliki jumlah penduduk sedikitnya 5.000 jiwa atau 1.000 kepala keluarga merupakan syarat pembentukan desa di wilayah A. Sumatera, B. Jawa, C. Bali, D. Sulawesi Selatan, atau E. Papua.
Jadi ada banyak hal ya, syarat jumlah penduduk untuk pembentukan desa itu. Yang pertama, kalau di Jawa paling sedikit 6.000 atau 1.200 kakak, kepala keluarga maksudnya, bukan kartu keluarga. Terus kalau di Bali paling sedikit 5.000. Pertanyaannya tadi apa? 5.000 jiwa atau 1.000 kepala keluarga. Jadi jawabannya Bali, C. Oke. Kita lihat lagi, kalau di Sumatera 4.000 jiwa atau 800 kakak. Sulawesi paling sedikit 3.000 jiwa dan 600 kepala keluarga. NTB 2.500 jiwa atau 500 kepala keluarga. Sulawesi Tengah, Barat, Tenggara, Gorontalo, Kalimantan Selatan paling dikit 2.000 jiwa atau 400 kepala keluarga. Dan Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara itu paling sedikit 1.500 jiwa atau 300 kakak. Sedangkan wilayah Nusa Tenggara Timur, NTT, Maluku Utara paling sedikit 1.000 jiwa atau 200 kakak. Papua paling sedikit, Papua dan Papua Barat ya, paling sedikit 500 jiwa atau 100 kepala keluarga. Oke. Jadi jawabannya C. 19. Dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi yang bersangkutan, gubernur itu tanggung jawabnya ke siapa? Ya, lihat siapa yang angkat gubernur. Apakah presiden? Ataukah menteri dalam negeri? Menteri itu menyetujui ya, yang angkatnya bukan menteri. C. MPR, D. DPR, atau DPRD tingkat 1. Yang jelas bukan DPRD tingkat 1 atau DPRD provinsi. Soalnya ini adalah kepala mereka, gubernur. Bukan juga menteri dalam negeri. Ingat, Mendagri menyetujui. Yang ditanya adalah yang angkat. Gubernur yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi yang bersangkutan itu bertanggung jawabnya kepada presiden. Pimpinannya adalah kepala negara, kepala pemerintahan ke kepala negara. Kalau provinsi ya. Jadi jawabannya yang A. 20. Penggunaan peraturan daerah dalam lembaran daerah dilakukan oleh lembaran daerah. Siapa yang ngurusin lembaran? Berarti kertas kan? A. Bupati, B. Wakil Bupati, C. Sekretaris daerah, D. Ketua DPRD, atau E. Kepala SKPD terkait. Enggak, kepala SKPD terkait. Jadi pengundangan peraturan daerah dalam lembaran daerah dilakukan oleh sekretaris daerah. Kalau di negara dilakukan oleh sekretaris negara, Mensesnek. Jadi jawabannya yang C. Oke. Itu ada cluenya, lembaran berarti kertas tulis menulis, itu tugasnya sekretaris. Jadi jawabannya C. 21. Orang yang ingin mencalonkan diri sebagai kepala desa harus berpendidikan paling rendah A. SD, B. SMP, C. SMA, D. Diploma, E. Sarjana. Yang ditanya kepala desa, kamu tahu nggak? Presidennya paling rendah SMA. Jadi nggak mungkin dia di atas presiden kalau kepala desa. Nggak mungkin diploma, nggak mungkin sarjana. Soalnya ini kan paling rendah. Jadi di bawah SMA. Nih, kita lihat pembahasannya. Calon kepala desa wajib memenuhi persyaratan pendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau SMP ya. Jadi jawabannya yang B. 21B. 22. Tokoh yang dilarang dilibatkan dalam kampanye pemilihan kepala daerah adalah A. Kepala desa, B. Tokoh masyarakat, C. Ketua RT, D. Ketua RW, atau E. Tidak ada jawaban yang benar. Nah, dalam kampanye pemilihan kepala daerah dilarang melibatkan yang pertama hakim, yang kedua pejabat BUMN atau pejabat BUMD, yang ketiga pejabat struktural,
dan fungsional dalam jabatan negeri. Dan yang keempat adalah kepala desa. Yang ada di sini adalah cuma kepala desa, berarti jawabannya A. Kita ke soal nomor 23. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dilaksanakan oleh pejabat pengawas pemerintah di bawah koordinasi siapa? A. Wakil Presiden, B. Menteri Koordinator, C. Menteri, D. Gubernur, atau E. Inspektur Jenderal. Jadi, pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah itu dilaksanakan oleh pejabat pengawas pemerintah daerah dan dikoordinasikan oleh Inspektur Jenderal. Jadi jawabannya yang E. Kita ke soal nomor 24. Pertanyaannya, Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah ini diketuai oleh dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintah daerah, dibentuk Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Presiden. Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah ini diketuai oleh A. Ketua DPR, Dewan Pertimbangan Presiden ya, DPPP. Kalau dulu adanya DPA, Dewan Pertimbangan Agung, dihapus bab 4 dalam Undang-Undang Dasar 45. Ketuanya DPP itu siapa? A. Ketua DPR, B. Wakil Presiden, C. Menteri Dalam Negeri, D. Gubernur, atau E. Bupati. Ini Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah diketuai oleh. Jadi susunan keanggotaan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah itu terdiri dari yang pertama adalah Wakil Presiden selaku ketua, yang kedua Menteri selaku sekretaris, para anggota terkait sebagai anggota, dan perwakilan kepala daerah itu sebagai anggota. Jadi jawabannya yang B, Wakil Presiden. 25 soal terakhir disimak untuk SKB pemerintah daerah. Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibentuk dan ditetapkan dengan DPRD ya. A. Keputusan Presiden, B. Peraturan Menteri Dalam Negeri, C. Peraturan Daerah, D. Keputusan DPRD, atau E. Peraturan Gubernur. Badan Kehormatan DPRD dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan DPRD itu sendiri. Jadi jawaban yang tepat yang D. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.